Allah perkenalkan di tengah umat yang jumlahnya 2 miliar, ya kan, yang memang lagi bermasalah ini, tapi ada yang spesial, ya, yaitu 0,01%, 2, sekian juta, ya kan, yaitu warga Gaza. Mereka ini telah menjadi the living Quran of today. Kalau mereka sejak kecil nggak kuat, rumah tangganya nggak kuat, ini udah 1 tahun genocide loh. Habis. Itu udah bubar duluan mereka. Tapi sampai sekarang mereka bertahan. Dan yang uniknya, ya kan, itu Syekh Ahmad Yasin itu dengan penuh keyakinan dia bilang, saya berani memprediksi ini 2027 habis ini Israel. Gitu. Dari mana hitungannya? Ini kopi keberapa nih pagi nih? 1 baru. Iya benar, pinter. Iya. Pinter ngitungnya. Hari ini ada Ustadz Ihsan soalnya. Oh iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Umi. Masya Allah. Masya Allah. Selamat datang di cerita UFK. Umi, ini ada cemilan, ada makanan, tapi kayaknya obrolan lebih bergizi sama Ustadz sama Umi. Iya. Ustadz, Masya Allah. alhamdulillah ini sebuah kebahagiaan bagi kita semua, teman-teman semuanya. Di meja makan yang indah ini, kita pingin dapat pencerahan, arahan, bimbingan dari Ustadz Ihsan Tanjung yang kita kenal, teman-teman semua kenal. Kalau ingat Ustadz Ihsan tuh ingat akhir zaman. Kalau ingat saya, ingat akhir bulan. Nggak punya duit dong akhir bulan. Gajian dong. Ustadz, Umi, di rumah tangga, apa yang Ustadz bisa capture potret-potret rumah tangga keluarga muslim hari ini yang jauh dari Quran? Ya Allah ya Rabbi. Ya memang kalau kita lihat dari segi arahan Nabi ya, itu kan Nabi sampai mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan seperti rumah-rumah kalian laksana kuburan. Ya Allah. Bacakanlah surat Al-Baqarah di dalamnya, ya kan? Ya tentu bukan hanya Al-Baqarah. Ya. Ya, prinsipnya adalah jangan biarkan rumah kita ini sepi dari tilawah, dari lantunan kalamullah gitu. Karena ya memang Al-Qur'an itu nur, dia cahaya. Kalau rumah kita nggak diwarnai dengan Al-Quran, ya jadi rumah yang gelap. Gitu. Jadi tempat yang pantasnya kayak kuburan. Ya, siapa sih orang suka di kuburan? Nggak ada yang mau kan, gitu. Ya. Nah, jadi memang hari ini rumah-rumah yang jauh dari Al-Quran itu automatically diisi dengan selain Quran. Dan kalau sudah selain Quran, ya hari ini tawaran selain Quran itu mengerikan. Gitu, tawaran selain Al-Quran mengerikan. Dan itu juga termasuk salah satu tanda-tanda akhir zaman. Memang Nabi bilang bahwa di antara tanda akhir zaman itu, ya manusia lebih mengutamakan bacaan selain Al-Quran. Gitu. Bacaan selain Quran. Jadi bacaan apa saja. Gitu. Dan sekarang bacaan banyak sekali yang sifatnya menyesatkan kan. Bisa bacaan kalau untuk orang dewasa bisa bacaan faham komunisme, faham ya yang menentang Islam lah gitu. Kalau bacaan untuk remaja ya macam-macam bacaan yang sifatnya melalaikan gitu ya. Katakanlah mereka maunya cari yang sifatnya nyenengin gitu. Pokoknya entertainment, fun kan gitu. Gitu. Nah, itu kan jauh dari Al-Quran. Quran tidak, kalau mereka mau dengan Al-Quran, sebenarnya Al-Quran juga kaya sekali dengan entertainment. Kalau kita mau bicara entertainment ya, kisah-kisah dulu tuh banyak sekali gitu. Dan itulah yang sekarang ini terputus memang. Yang sekarang ini menjadi jauh gitu. Nah, cuma kembali lagi kepada ucapan si tadi anggota parlemen Inggris tadi ya. Memang kuncinya adalah sekalipun sudah akrab dengan Al-Quran, tapi akrab dalam interaksi apa, gitu loh. Ini juga penting, karena di masyarakat kita nggak bisa kita pungkiri, alhamdulillah, ada mereka-mereka yang sudah peduli untuk tahsin. Tahsin itu artinya memperbaiki tilawah. Alhamdulillah, gitu. Bahkan bermunculan pondok-pondok tahsin, gitu kan. Lebih daripada itu bahkan bermunculan pondok tahfiz, ya kan, menghafalkan Al-Quran, begitu. Nah, cuma kalau kita mau jujur, apa benar dulu Nabi dan para sahabat merubah masyarakat yang begitu jahiliyah, ya kan, menjadi beres, gitu, menjadi Islam?
hanya dengan mengandalkan tilawah yang bagus dan hafalan yang banyak. Nah, Kan sudah barang tentu tidak. iya. Gitu. Nah, makanya sekarang ini sebenarnya kita ini punya kewajiban untuk mengangkat posisi saudara-saudara kita yang sudah bisa tilawah, yang sudah gemar menghafal, ya kan, supaya naik ke level berikutnya, yaitu tafhim, ya, melalui tadabbur, ya, melalui level pemahaman, ya. paham apa yang dibaca. Betul. Dan kita nggak perlu berpikir bahwa ini urutan. Oh. Jangan kita berpikir ini urutan. Ya, jangan diajarin tadabbur dulu, jangan diajarin tafhim dulu. Yang penting pokoknya dia bisa tilawah aja dulu. Nggak juga, nggak begitu. Kenapa? Karena sesungguhnya dalam bahasa Al-Qur'annya sendiri itu Allah memberikan satu ultimatum. Bunyi ultimatumnya, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau memahami isi Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Ini satu-satunya loh ultimatum. Nggak ada ultimatum orang nggak tilawah. Ya, Anda nggak tilawah, nggak ada ultimatumnya. Nggak ada ultimatum ya orang nggak tilawah. Nggak diancam. Ya. Gitu ya. Cuma kehilangan fadilah, kehilangan keutamaan. Karena kan makin banyak tilawah kan makin besar peluang untuk naik derajat di surganya kan. Gitu. Tapi ancaman nggak ada. Begitu juga dengan hafalan. Nggak ada ancaman orang nggak ngapalin Quran. Tapi orang nggak mau memahami isi Al-Quran, ancamannya apa? Hati terkunci. Dan kalau hati sudah terkunci, kalau gimana mau dapat hidayah? Bagaimana dapat hidayah? Betul. Nah, jadi kalau kita mau bicara efektivitas, nah ini yang kita harus target nih. Bagaimana caranya mengajak umat ini ya mendekat ke Quran dengan pendekatan memahami. Paham. Gitu. Nanti soal tilawah, soal tahfiz itu bisa menyusul. Oke. Gitu. Karena begitu pun generasi awal begitu. Generasi awal pun begitu, ya kan? Jadi ada hadis itu kan, salah seorang sahabat meriwayatkan bahwa kami dahulu ketika belajar sama Nabi, kami ta'allamnal iman qablal Qur'an. Kami mempelajari iman sebelum Quran. Selanjutnya kami belajar Quran sehingga iman kami bertambah. Gitu. Oke. Jadi memahami iman sebelum Al-Quran. Iman dulu. Baru halal haram, kata Bunda Aisyah. Betul. Ya. Kalau halal haram dulu dipelajari kayak hari ini, baru iman kami tinggalkan Islam. Betul. Hari ini kebalik. Taklim tadi Bunda langsung bahasnya riba. Haram. Langsung bahasnya jihad. Akhirnya, ya Allah Islam kok ngeri banget ya. Ini yang terjadi saat hari ini. Betul. Rumah tangga keluarga muslim akhirnya banyak yang takut belajar Islam. Karena kok ini haram. Ini nggak boleh, ini haram, ini salah. Akhirnya rumah tangga tuh kayaknya kok dinding semua, nggak ada jalan keluar nih. Iya, iya. Jadi bukan fondasi dulu kan? Iman itu kan fondasi. Ketika fondasi itu sudah kokoh, apapun ditanam selanjutnya mudah. Bangunan apapun di atasnya. Betul, ya kan. Tapi kalau sebaliknya fondasi nggak ditanam nih, tahu-tahu udah harus gini, jangan gini, harus gini, jangan gini, ya ribet lah hidup. Salah urutan. Salah urutan. Banyak dilakukan oleh keluarga-keluarga muslim adalah menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah tahfiz. Itu paling banyak. Dan bangga dengan banyaknya hafalan anak-anak. Dan merasa sudah selesai. Gitu. Kalau sudah hafal Quran. Jadi kalau anaknya sudah hafal Quran berarti udah solih. Udah hafal Quran berarti udah solihah. Kemudian juga tahsin. Itu juga yang dikejar gitu. Nah, harusnya apa dulu yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya, Tat? Dan banyak orang tua yang menitipkan anak-anaknya kepada sekolah dan tidak memberikan edukasi kepada anaknya di rumah gitu. Jadi betul-betul menyerahkan 100% nih sama sekolah. Kayak laundry. Iya gitu. Baju kotor, pokoknya mau bersih, wangi. Benar. Iya, terima gitu. jadi aja. Terima jadi. Nah, harusnya bagaimana sih sebetulnya Ustadz dan Umi? Kok pertanyaannya keren sih? Itulah kenapa Allah pilihkan aku jadi istri. Masya Allah. Kok keren banget sih pertanyaannya. Karena kami berdua juga masih punya anak yang kecil kan, dan yang pertama juga masih SMA, masih ABG banget. Jadi belum punya mantu. Ada yang mau mantu nggak? Dan belum punya cucu. Oh iya. Jadi apa dulu nih Tat harusnya dilakukan oleh keluarga-keluarga muslim kayak kita hari ini gitu. Kepada anak-anak kita dan pola pendidikan seperti apa yang harusnya kita lakukan. Masya Allah ya. Dan sinergi dengan sekolahnya ini harusnya gimana nih orang tua dengan sekolah. Iya, nih kayaknya isi saya yang jawab nih. Siap Ustaz. Monggo Umi.
Kalau kita mau bilang bagaimana cara yang tepat untuk mendidik di dalam sebuah keluarga, jelas kita sudah punya contoh yang paling sempurna, Rasulullah SAW. Beliau sebagai bukti nyata mampu menciptakan sebuah generasi yang gemilang, generasi terbaik yang sampai mencapai kegemilangan Islam, kejayaan Islam. Nah, pola pattern itu sudah ada dicontohkan oleh Rasulullah. Itu ada di surah Al-Jumu'ah ayat 2. Jadi Allah berfirman di situ bahwa Rasulullah itu diutus untuk mentarbiyah, gitu ya, mentarbiyah umat, untuk membentuk sebuah umat, sebuah generasi dengan 4 urutan. Yang pertama, membacakan ayat-ayatnya. Ayat-ayat ini berarti kan ayat-ayat Allah. Membacakan di situ berarti kan memahamkan, menanamkan fondasi iman, menanamkan fondasi akidah. Kemudian yang kedua, mensucikan jiwanya, tazkiyatun nafs. Dibersihkan jiwanya dari kekotoran, kesyirikan, segala macam itu. Kemudian yang ketiga, barulah ajarkanlah kitab. Yang keempat, ajarkanlah hikmah, as-sunnah, gitu. Nah, ini kan sudah ada polanya dari Rasulullah. Sehingga bukti nyata generasi yang bersama beliau dulu, para sahabat, menjadi generasi yang paling gemilang sehingga Islam berjaya selama 13 abad gitu. Nah, kita tinggal ikutilah pola itu gitu. Kalau sekarang kan kita yang tadi saya bilang salah urutan kita ini gitu. Tidak mengikuti apa yang sudah dipolakan oleh Nabi. Loncat dulu ke yang mana? Contoh nih, maaf saya kritisi gitu. Iya, gimana tuh? Saya kan kuliah itu jurusan pendidikan Islam anak usia dini. Tuh. Salah satu pas yang banget nih memang. Salah satu yang saya sampai hari ini ingin mengkritisi tapi saya belum sempat untuk mengutarakan, menyampaikan. Contoh nih. Anak TK sudah diajarkan manasik haji. Iya, iya betul. Iya, anak saya TK manasik haji. Betul. Nah, makanya saya kadang-kadang mikir. Saya berpikir urgensi anak memahami manasik haji ini di mana? Alangkah lebih baiknya ketika di usia TK ini betul-betul anak ini ditanamkan fondasi akidah yang kuat. Bagaimana si anak ini tahu konsep penciptaan dirinya oleh Allah sehingga dia kan gimana bunyinya? Menarofa nafsahu rabbahu. Ketika dia kenal tahu dirinya, dia kenal dengan Tuhannya. Dia tahu bagaimana dirinya diciptakan. Fungsi mata pandangannya, penglihatannya untuk apa, telinga dengan pendengarannya untuk apa, kemudian lisan dan bicaranya untuk apa diciptakan oleh Allah. Nah, ketika dia sudah mengenal itu sejak usia dini, maka dia akan cinta sama Allah. Dia akan cinta sama Allah. Nah, kita ini sekarang ini salah urutan. Itu yang saya bilang tadi, anak TK sudah diajari manasik haji. Iya, benar banget. Ini yang saya ingin kritisi sebetulnya gitu. Nah, dan itu sudah menjadi itu kayak kurikulum nasional. Pokoknya di mana-mana saya lihat udah ada Ka'bahnya jadi situ. Betul. Jadi, nah ini yang harus PR kita bersama gitu ya. Kita tidak saling menyalahkan satu sama lain, tapi PR kita bersama. Sinergitas antara orang tua, lembaga pendidikan, kemudian lingkungan ini harus bekerja sama kalau memang kita ingin menuju ke kejayaan Islam, karena tidaklah akan terbaikan generasi ini kalau tidak dididik sebagaimana para salafus shalih dulu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu. Ya, jadi kalau kita lihat ayatnya ya, ini kan ayatnya huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka. Ya. Yatluna alaihim ayatihi, dibacakan, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, satu. Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka, dua. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan pada mereka Quran dan sunnah. Ya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi dibacakan. Di pengertian dibacakan ini sudah barang tentu bukan dibacakan hanya letterlek ya, diperdengarkan, ya kan? Tetapi dibacakan supaya tadi kembali kepada pemahaman. Jadi yatlu alaihim ayatihi, dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah.
Itu bukan hanya Al-Quran tuh dibacain, diperdengarkan aja, enggak, tapi dibacakan dengan arah untuk memahami maknanya, gitu. Baru setelah itu yuzakihim, mensucikan mereka, jiwanya, gitu, ya, jiwa-jiwa mereka, dan barulah diajarkan kitab dan sunnah itu. Artinya barulah pendalaman yang benar-benar berpegang teguh pada dua warisan suci ini, Quran dan sunnah ini. Nah, sedangkan kita sekarang ini kan tahu-tahu sudah praktek untuk tahsin, praktek untuk tahfiz, gitu, ya. Nah, ini saya mungkin agak jauh nih lompatan saya nih, jadi membicarakan apa yang sempat saya katakan di Hotel Horizon kemarin. Kan gini, dulu sahabat tuh nanya kepada Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, bagaimana sih akhlak Rasul? Dijawab singkat saja, karena khuluquhu sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, akhlak Rasul itu Al-Quran. Jadi mau tahu isi Al-Quran, lihat akhlak Rasul. Mau tahu isi Al-Quran, pelajari akhlak Rasul. Mau tahu bagaimana akhlak Rasul, ya pelajari Al-Quran. Itu nggak ada perbedaan, dia klop gitu. Itu yang kemudian saya kutip pendapat atau tulisan seorang penulis Mesir yang mengatakan Nabi kita ini Al-Qur'anu yamshi alal ard, Quran yang berjalan di muka bumi. Ya, jadi artinya dia sudah jadi the living Quran gitu, Quran yang hidup gitu. Ucapannya, tutur katanya, pikirannya, perilakunya semua, ya, perasaan-perasaan itu udah Quran semua gitu. Dan automatically semua para sahabat yang dididik oleh pendidik yang terbaik ini, Nabi kita ini juga menjadi Al-Qur'anu yamshuna alal ard, Quran-Quran yang berjalan di muka bumi. Makanya orang kafir di zaman dulu Nabi dan para sahabat itu hidup, ya, itu asal ketemu sebentar aja dengan seorang sahabat, siapapun sahabat itu, dia tuh udah kena percikan Quran tuh udah kena sama dia. Warnanya langsung. Iya, hanya dengan ucapannya, dengan sebentar perilakunya gitu kan. Dan itu sisanya tinggal terserah aja Allah mau ngasih hidayah apa enggak orang kafir itu. Kalau dia tipe yang memang hatinya masih terbuka, mau berpikir terbuka gitu kan, dia cenderung masuk Islam gitu. Ya kan? Nah, itulah para sahabat, itulah Nabi, ya. Ketemu orang aja baru sebentar itu orang tuh langsung jatuh cinta gitu kan. Karena apa? Terasa gitu bahwa nur dari Quran yang ada di tutur katanya, di tatapan matanya, itu semua tuh udah nyetrum gitu sama orang. Saya jadi teringat nih kisah kenapa kemudian Rasulullah SAW itu mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Itu orang muda, ganteng, udahlah keturunan bangsawan, ahli Quran, langsung dididik oleh Nabi. Begitu ke Madinah, tokoh-tokoh Madinah langsung jatuh cinta sama dia. Belum ngomong katanya. Belum ngomong, baru ngelihat aja. Langsung auranya beda. Vibes-nya beda gitu. Kan kita lihat orang vibes-nya, oh ini vibes-nya beda nih. Atmosfernya beda. Langsung masuk Islam. Nah, sekarang di zaman kita sekarang kita ini menghadapi situasi yang sama. Lagi-lagi kan yang saya katakan tadi, Nabi dulu masih di Mekah itu dalam kondisi jahiliyah ya, zulumat, gelap gitu. Nah, datanglah Nabi dan para sahabat ini sosok-sosok cahaya Quran nih ya kan di dalam kegelapan jahiliyah Mekah itu kan. Nah, kita sekarang menghadapi kegelapan lagi nih. Karena sudah bukan Quran Sunnah lagi yang mimpin dunia ini kan. Gitu. Nah, dalam kegelapan ini kita perlu lagi sosok-sosok yang seperti Nabi dan para sahabat itu. Nah, sejujurnya saja saya termasuk orang yang mudah-mudahan nggak berlebihan ya. Saya menilai semenjak 352 hari yang lalu, ini sekarang Allah lagi ngasih kita hadiah nih. Allah perkenalkan di tengah umat yang jumlahnya 2 miliar, ya kan, yang memang lagi bermasalah ini, tapi ada yang spesial, ya, yaitu 0,01%, 2, sekian juta, ya kan, yaitu warga Gaza. Mereka ini telah menjadi the living Quran of today. Gitu. Kenapa? Karena memang tumbuhnya mereka seperti itu. Jadi saya ingat dulu ketika Ahmad Yasin yang mendirikan gerakan perlawanan Islam itu, ya kan, dia mengawali tarbiyah, mencetak para pejuang-pejuang ini. Itu yang dikumpulkan bukan anak muda, enggak, anak kecil, umur 8, 9, 10 tahun dia kumpulin di masjid. Apa yang dia bacain sama mereka? Dia bacain kisah-kisah dari Al-Quran. Kisah tentang nabi-nabi ngadepin para togut, para penguasa zolim, ya kan? Kisah ini, kisah itu. Jadi membacakan ayat-ayat itu dibacakan. Sehingga anak-anak ini tumbuh dengan kecintaan pada sumbernya dari mana nih kisah-kisah ini? Dari Quran. Nah, sehingga akhirnya warga Gaza itu menjadi warga yang cinta Quran. Dan gitu. Kuat banget. Dan kuat. Karena mereka sudah dari awalnya tuh mendekati Quran bukan hanya dengan tilawah, tapi dengan semangat
dengar kisah-kisahnya, tahu jalan ceritanya gitu loh. Jadi tanamkan kecintaan pada Al-Quran. Kalau mereka sejak kecil nggak kuat, rumah tangganya nggak kuat, ini udah 1 tahun genocide loh. Habis. Itu udah bubar duluan mereka. Tapi sampai sekarang mereka bertahan. Dan yang uniknya ya kan, itu Syekh Ahmad Yasin itu dengan penuh keyakinan dia bilang, saya berani memprediksi ini 2027 habis ini Israel. Gitu. Dari mana hitungannya? Ya dari Al-Quran juga. Quran itu mengisyaratkan per 40 tahun terjadi pergantian generasi. Per 40 tahun. Ini seru. Nah, 1947 ya kan itu awal mula terjadi Nakbah. Nakbah ya kan, pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang awalnya nebeng, tiba-tiba bikin ngambil alih kan gitu. Pakai nebeng. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Pakai istilah itu nggak boleh? Tebengan. Nah, jadi itu 1947. Nah, sehingga selama 40 tahun ke depannya 47. Ini bangsa Palestina menjadi bangsa yang teraniaya, pokoknya terhina, terusir gitu kan. Nah, tapi setelah 40 tahun, nggak persis banget sih 1947, benar 40 tahun 1987 ya kan, mulailah dinyatakan berdirinya Hamas, gerakan perlawanan. Gitu dipimpin oleh Ahmad Yasin. Ya kan? Dan dia pun bersabar ketika dia memulai ininya proses pencetakan generasinya tuh, dia pilih dari anak-anak kecil 8, 9, 10 tahun dikumpulin di masjid, dia dengan sabarnya pindah dari satu masjid ke masjid lain, dan beliau kan orang lumpuh ya. Orang lumpuh cuman bisa mengandalkan suaranya saja. Tapi rupanya memang karena keluar dari nur yang Quran juga gitu ya pada diri dia gitu ya, maka nyetrum kepada anak-anak ini. Dan ketika sudah muncul mau menjelang 40 tahun berikutnya, jangankan 1987 kan, 2027 kan, tapi 2023 saja itu sudah mulai mereka menampilkan siapa diri mereka sejak 7 Oktober yang lalu. Gitu. Makanya sekarang dunia itu tidak saja mengenal bangsa Gaza ini sebagai bangsa yang resilient ya kan, yang sabar, yang tahan banting gitu kan. Tapi mereka bertanya-tanya, what's the secret? Apa rahasianya? Nah, Quran ternyata. Makanya sejak peristiwa Gaza ini di masyarakat Barat lebih banyak lagi orang yang berlomba-lomba memeluk Islam lewat baca Quran. Karena apa? Mempelajari warga Gaza. Jadi mereka benar-benar jadi the living Quran of today. Itu sosok-sosok mereka tuh ya jadi kayak, dan memang benar ya kalau kita ketemu orang-orang Gaza yang memang benar-benar tinggal di Gaza dan memang katakanlah terwarnai oleh suasana perjuangannya, yang datang ke sini sekalipun ya kayak siapa namanya tuh Ramadan Jazar kan baru 10 tahun tapi kayaknya dia ngomong tuh ada setrumnya gitu kan. Iya kan? Gitu karena lahir dari suasana yang memang Quran tuh hidup gitu. Nah, inilah yang kita perlukan. Masya Allah, berarti kondisi akhir zaman sepekat apapun jahiliyah modern hari ini sama juga dengan pekatnya jahiliyah di zaman baginda Nabi. Selagi kita hidup bersama Quran, berpegang teguh sama Quran, insya Allah benar kata Nabi, lan tadillu abadan, selamat sampai kapanpun. Betul. Itu di satu sisi. Di lain sisi, karena Quran ini memanglah dialah sumber cahaya, ya kan? Maka kegelapan zaman ini akan berubah langsung. Dia menjadi tersinari lagi. Gitu. Kegelapan tuh kalah. Gitu. Dan sekarang ini kan Israel ibaratnya pada posisi yang udah morat-marit. Ini Israel udah morat-marit. Bangkrut udah. Ini kemarin saya baru lihat satu ini bukan tulisan, video di Reels ya, menjelaskan beberapa negara yang selama ini membantu sudah menghentikan. Gitu. Ya, ada Kanada, ada Spanyol, ada Belanda, ya kan? Mereka mulai stop. Gitu. Ya kan? Ini kan berarti sekutunya udah mulai berkurang. Betul. Ini udah masalah waktu aja. Gitu. It's a matter of time aja udah. Ustaz, analisa tadi 2027 itu berdasarkan Quran bisa lebih tahu, Ustaz? Ada bagaimana salah analisa satunya yang bisa kita temukan adalah kisah tentang Bani Israel itu sendiri. Jadi waktu Nabi Musa alaihissalam mengajak Bani Israel lari dari kejaran Fir'aun dan tentaranya, terus alhamdulillah mereka nyebrang Laut Merah, berhasil, sudah sampai di Sinai, ya kan? Sudah sampai di Sinai. Nah, Nabi Musa sebenarnya punya tugas berikutnya, itu ngajak mereka masuk kembali ke Palestina. Gitu, negeri nenek moyang mereka, Nabi Yakub alaihissalam kan. Tapi Bani Israel ini nggak pandai bersyukur. Gitu, bukannya mereka ikut masuk, malah mereka bilang, ya Musa, di dalam situ ada orang-orang gede-gede badannya, kuat-kuat, bagaimana kamu bisa lawan mereka? Idhab anta wa rabbuka. Udahlah engkau dengan Rabbmu aja gitu, pergi berperang, kami di sini nunggu hasilnya gitu. Kan kurang ajar banget dari dulu. Gitu. Nah,
ada 2 orang di antara mereka yang bertakwa yang bilang, enggak, kita harus masuk. Kalau kita masuk, pasti Allah akan beri pertolongan, kita akan menang gitu. Ya, itu diabadikan tuh di surat Al-Maidah ayat 23 sampai 25 kalau nggak salah. Nah, tapi mereka nggak mau, bengal mereka, ya kan? Nah, akibatnya apa? Mereka dihukum Allah dengan cara mereka berputar-putar di padang tih selama 40 tahun. Nah, setelah 40 tahun baru terjadi generasi baru. Muncul generasi baru dengan pimpinan baru mereka mau masuk. Barulah muncul. Nah, maka dari situ Syekh Ahmad Yasin diantaranya dalil dari surat Al-Maidah itulah yang membuat dia sangat yakin per 40 tahun akan terjadi sebuah pergantian generasi. Generasi baru. Dan ini sudah 2025. 2024. 2024. Kalau dari tahun 87. Tuh, Ustaz, kelamaan Ustaz nunggu 2027 Ustaz. Kalau bisa malam ini padam deh. Gimana caranya? Kita begitu. Musuh, common enemy.